warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saihu. Saya pendamping sosial PKH Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini saya akan memberikan video tentang pembelajaran bagaimana pencegahan dan penanganan stunting dan melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, sesi yang akan kita bahas adalah praktek mencuci tangan dengan sabun. Mari kita simak videonya bersama-sama. Oke, kita mulai ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini mendapatkan perlindungan dan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, semuanya mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, ibu-ibu, sebelumnya kita akan membahas atau saya akan bertanya terkait masalah materi yang pernah kita bahas kemarin. Nah, apa yang kita pelajari kemarin ibu-ibu? Masih ingat? Tentunya masih ingat ya. Nah, kemudian ibu-ibu semua sudah mempraktekkan di rumah atau belum? Pastinya ya sudah, sedikit banyak sudah. Nah, bagi yang belum, saya harapkan bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan yang pertama sampai dengan yang terakhir kemarin. Nah, selanjutnya di sini kita akan praktek bagaimana cara membersihkan diri, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah ada 3 hal penting mencuci tangan. Yang pertama yaitu cara mencuci tangan memakai sabun, kemudian kita akan mempraktekannya. Nah, ibu-ibu, mencuci tangan pakai sabun itu sangatlah penting, karena dengan kita mencuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari kuman-kuman ataupun bakteri yang akan mengganggu kesehatan kita, terutama kesehatan anak-anak kita, yang di sini nanti bisa menyebabkan anak kita menjadi stunting. Kita akan praktek dulu. Jadi kita buat kelompok. Silahkan pilih temannya yang berdekatan. Jadi untuk satu kelompok terdiri dari 2 orang yang duduknya berdekatan saja. Nah, nanti minta salah satu kelompok untuk kita praktek. Oke, sudah ya ibu-ibu. Oke, nah sekarang saya minta kelompoknya ibu Aminah dan ibu Siti untuk praktek. Oke ibu-ibu, kita akan praktek. Yang pertama, tangan ketika sudah dicuci pakai sabun. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, silakan dimasukkan. Angkat. Oke, sekarang kita lihat tangan yang tidak dicuci pakai sabun. Langsung dicelupkan aja, nggak usah diaduk-aduk. Dicelup, terus diangkat. Oke. Di sini kita lihat, ini tangan yang dicuci nggak pakai sabun, jadi kotorannya masih lengket ataupun menempel di tangan. Sedangkan yang satunya ini tangannya dicuci pakai sabun, tidak terlihat bahwa kotorannya itu menempel. Jadi diibaratkan bubuk lada itu sebagai virus. Nah, kalau tangan kita itu dicuci menggunakan sabun, maka virus itu akan menjauh ataupun tidak menempel ke tangan tersebut tadi. Sedangkan yang tangan itu dicuci tidak pakai sabun, maka virus itu akan sangat mudah menempel. Jadi ibaratnya sabun itu adalah sebagai pelindung yang membuat virus-virus itu tidak bisa menempel lagi ke. Jadi ada 5 waktu penting dalam kita mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama yang biasa kita lakukan adalah sebelum makan. Biasanya sebelum makan kita pasti mencuci tangan. Nah, sebaiknya mulai hari ini kita mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian
Yang kedua, setelah buang air besar atau setelah kita pergi ke toilet, itu juga kita harus mencuci tangan dengan sabun. Yang selanjutnya, sebelum menyentuh makanan baik itu jajanan ataupun roti-roti, itu sebelum kita menyentuhnya sebaiknya kita cuci tangan pakai sabun. Yang selanjutnya, nah bagi ibu-ibu ini yang penting sebelum menyusui anaknya itu harus steril tangannya, jadi harus dicuci pakai sabun. Kemudian setelah kita pergi bekerja atau pulang dari beraktivitas di luar rumah, misalkan dari kerja, dari ladang ataupun dari pasar, sebaiknya sebelum masuk rumah kita harus mencuci tangan pakai sabun. Dan bagi ibu-ibu juga sebelum masak, nah sebelum masak itu harus dibersihkan dulu tangannya pakai sabun. Nah itu adalah beberapa waktu penting sebelum itu harus kita mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, bagi ibu-ibu ada yang tahu kapan lagi kita harus mencuci tangan? Iya, jadi setelah kita membuang sampah, juga harus mencuci tangan pakai sabun. Jadi di sini ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Oke, nanti kita akan lihat videonya bagaimana sih 6 langkah itu mencuci tangan menggunakan sabun, dan berapa sih waktu yang harus kita butuhkan dalam mencuci tangan. Dua-duanya. Oke, matikan, kemudian kasih sabun secukupnya, ya cukup. Nah sekarang langkah pertama, gosok tangannya. Nah gosok tangannya secara memutar, kemudian sela-sela jari. Nah sela-sela ya, terus nah ini punggungnya gantian. Nah setelah itu ujung jari diputar, ini untuk membersihkan ujung jarinya. Kemudian nah tangan untuk kunci. Nah setelah itu jempolnya kita bersihkan dengan cara diputar secara bergantian. Nah oke, semuanya sudah bersih. Terus kita bersihkan pakai air. Ya silakan dicuci pakai air. Nah itu adalah langkah-langkah untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi semua jari-jari, sela-sela kuku, ujungnya, telapak tangannya, punggungnya semua dibersihkan. Oke, dan di sini cuci tangan yang benar yaitu pertama dalam waktunya adalah selama kurang lebih 20 detik. Jadi tadi dari langkah 1 sampai langkah ke-6 itu adalah 20 detik. Kemudian gunakan sabun cair ataupun sabun batangan yang menggunakan wadah tertutup. Jadi kayak tadi kita pakai botol bekas, kemudian atasnya dilubangin agar sabunnya tetap steril, jadi tetap di dalam tertutup. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan yang air mengalir. Jadi airnya harus bersih juga, jangan air kotor. Kemudian airnya juga harus pakai wadah. Jadi jangan ambil air di tempat yang kotor. Jika kita nggak punya pompa air, itu kita bisa siasati menggunakan ember bekas, ember cat bekas itu. Nah itu bawahnya kita lubangi, kemudian kalau kita mau beli keran nggak punya duit, itu kita siasati pakai sendal bekas yang kita potong-potong, kemudian kita bentuk agar bisa menutupi lubang yang untuk keluar airnya itu. Jadi tidak harus barang yang mahal untuk kita bisa membersihkan diri menggunakan sabun. Nah jangan lupa juga tempatnya harus selalu tertutup biar kotorannya tidak masuk. Nah jadi demikianlah pertemuan kali ini yang membahas tentang cara mencuci tangan menggunakan sabun. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing
Dan kalau bisa tetangga kanan kiri juga diberitahu, dikasih wawasan juga bahwasanya mencuci tangan menggunakan sabun itu sangat penting untuk menghindari dari penyakit, apalagi bagi yang mempunyai anak kecil ataupun yang sedang hamil. Nah, itu penting untuk mencegah stunting. Nah, demikian dari saya. Kita lanjut pertemuan yang sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, demikianlah materi yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita jumpa lagi bulan depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.